Baik, terima kasih. Eh, Tujuan pemalangan kami distrik Tagineri dan Tagime itu penyerahan kedua distrik ini masuk ke Jaya Wijaya sehingga kami palang. Jadi yang pertama kedua bupati Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Jaya Wijaya harus segera turun di Tagime, harus memperjelaskan pemindahan aset Tolikara ke Jaya Wijaya ini seperti apa yang dipindahkan di Jaya Wijaya, terus apa-apa yang ditinggal di Tolikara itu harus dijelaskan, karena sejauh ini masyarakat kedua distrik ini dengar bahwa yang dipindahkan manusia dan benda yang tidak bergerak, dan kode wilayah administrasi tetap digunakan Tolikara sehingga masyarakat palang. Jadi intinya kami kedua distrik ini tolak kedua bupati keputusan ini. Jangan menciptakan konflik. Kedua bupati ini harus tanya dulu kedua distrik ini. Masyarakat turun dulu tanya, kamu mau tinggal di Tolikara atau Jaya Wijaya? Tanya dulu baru ambil keputusan. Kalau langsung begini itu pembunuhan ini pembunuhan masyarakat dua distrik ini. Jadi pemalangan ini tidak ditentukan waktu. Intinya kedua bupati segera cepat turun supaya jalan ini tidak diganggu. Kalau kedua bupati tidak hadir di tempat, tidak disampaikan penjelasan yang pemindahan distrik kedua distrik ini dari Tolikara ke Jaya Wijaya ini, belum ada penjelasan sehingga pemalangan ini sampai selamanya. Jadi tujuannya cabut yang pemindahan wilayah yang sudah kedua bupati tanda tangan itu cabut kembali, dan masyarakat distrik Tagime, Tagineri, Kabupaten Tolikara tetap di Tolikara. Karena pemerintahan ini bukan baru. Pemerintahan ini sudah di sejak kabupaten turun ke Tolikara, setelah itu pemekaran wilayah itu termasuk pemekaran kabupaten distrik dan lama, kampung juga lama. Jadi pemindahan langsung dengan kedua bupati ini menciptakan konflik. Akhirnya inilah yang terjadi ini bukan kami dari masyarakat, tidak. Ini yang kedua bupati yang bikin, akibatnya ada pemalangan jalan raya ini. Ganggu jalan nasional ini. Jadi intinya itu. Jadi kedua bupati harus dalam waktu dekat cepat turun supaya ini hari nasional, hari kita kemerdekaan 17 Agustus, supaya jalan bebas. Itu yang kami minta. Kalau tidak turun sehingga seluruh kegiatan untuk 17 hari besar kita punya ini juga ganggu. Itu yang kami sampaikan. Terus yang terakhir, hari ini sebagai informasi, supir-supir dan penumpang mobil sebelah tetap turun, dari bawah tetap naik, tapi yang naik tetap tinggal di Tolikara, yang turun tetap tinggal di Wamena. Oke. Baik, terima kasih. Selamat siang. Kami dari Forum Koalisi Rakyat Tolikara dan Intelektual Kabupaten Tolikara. Di sini kami mau menyikapi persoalan di mana ada beberapa distrik di Kabupaten Tolikara yang dipindahkan oleh Bupati Kabupaten Tolikara ke wilayah pembangunan Kabupaten Tolikara, tetapi pindahkan ke Wamena. Nah, kasus ini sekarang lagi besar-besar di Wamena. Ada pemalangan mulai dari jalan trans dari Wamena ke Tolikara. Nah, sementara ini dalam minggu ini masih pemalangan. Terus mereka minta, masyarakat di sana minta untuk
kedua bupati ini harus ketemu sama masyarakat setempat, karena waktu itu pemindahan dua daerah pembangunan ini tidak diketahui oleh masyarakat setempat. Nah, jadi tidak sesuai mekanisme dan jalur, sehingga masyarakat minta untuk kedua bupati ini segera kembalikan daerah pembangunan mereka, kembalikan ke Tolikara, karena dengan dasar bahwa sejak pemekaran Kabupaten Tolikara di tahun 2002 sampai saat ini sudah tahun 2021 ini sudah 19 tahun mereka ada di dalam Kabupaten Tolikara. Tapi dengan alasan apa, dasar apa, terus tujuannya apa, kedua bupati ini ambil alih langsung pindahkan kedua distrik ini. Terus ada beberapa distrik juga dipindahkan ke daerah Puncak, terus ke beberapa kabupaten tetangga. Nah, tapi dan sekarang yang jadi persoalan, kedua distrik yang sudah dipindahkan ini masyarakat minta untuk harus segera dikembalikan. Terus kedua bupati ini untuk ketemu dengan masyarakat dan duduk bicara. Mungkin itu kami juga meminta kepada Kapolda Papua untuk segera akomodir kedua bupati ini untuk datangkan mereka untuk ketemu dengan masyarakat di sana, karena nanti kalau dibiarkan besok ini 17 Agustus ini akan diganggu oleh masyarakat ini. Masyarakat ini mau perang di sana kalau dibiarkan, karena mereka ini sampai sekarang masih palan dari Tolikara terus masyarakat naik ke Wamena, dari Wamena masyarakat terus turun ke Tolikara. Jadi mereka masih palan, entah itu pejabat atau bupati siapapun. Jadi mereka masih pertahankan argumen. Kalau ini terus diperpanjang, nanti kedua masyarakat ini dari sebelah-sebelah mereka mau perang, mengganggu aktivitas nanti 17 Agustus ke depan. Sehingga Kapolda harus turun tangan untuk datangkan kedua bupati dari Jayapura dengan dari Tolikara untuk ketemu dengan masyarakat yang sekarang yang punya hak wilayah di kedua distrik ini. Mungkin itu ditambahkan lagi untuk teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan singkat, nama saya Yuni Wea, sebagai Sekretaris Umum Kompak Koalisi Masyarakat Tolikara. Kami sangat rasa kecewa terhadap pimpinan sebagai figur tidak menjalankan aturan, hanya mengambil alih, mengambil keputusan yang seperti oknum-oknum yang tidak berfaedah, yang bisa memprovokasi kepada bupati, dan begitu dengar langsung ambil tindakan. Ini kami sebagai anak putra daerah, kami bisa menegaskan bahwa mencabut kembali, dan di balik ini ada kepentingan apa sampai bisa bermain seperti ini begitu. Jadi kalau situasi sikon yang ada di daerah di Kabupaten Tolikara itu dari semenjak tahun 2015 itu bupati tidak pernah menempat. Begitu berjalan-jalan terus. Makanya oknum yang tertentu yang bisa mempermainkan untuk merusak nama baik bupati. Lebih bagus Pak Bupati sendiri bisa hadir di tempat kejadian masalah atau kecewa karena langkah-langkah yang diambil ini tanpa ada koordinasi dengan masyarakat atau yang punya hak wilayah. Karena sesuai dengan aturan itu harus koordinasi dengan masyarakat supaya semua ini proses apapun yang dilakukan ini bisa berjalan yang baik. Seperti itu. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh Pak Bupati untuk memindahkan beberapa distrik yang ada seperti distrik Danime dan juga Tagineri ini saya minta supaya segera harus dikembalikan. Karena saya melihat dari semenjak kabupaten ini jadi dari tahun 2002 sampai saat ini, dan itu pun dari masanya kepemimpinan Pak John Tabo tidak pernah ada terjadi hal-hal seperti ini. Tapi setelah jadinya Pak UGW ada langkah-langkah seperti ini, kami sebagai intelektual juga tidak terima. Jadi jangan sampai terjadi situasi atau hal-hal yang tidak kita inginkan, karena di Tolikara ini situasinya sedikit rawan juga, dalam artinya dengan hal-hal seperti ini biasa terjadi masalah, terjadi konflik dan juga terjadi perang seperti itu. Jadi ini juga dalam momen-momen
17-an, sehingga jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya sampaikan bahwa Pak Kapolda harus mengambil langkah-langkah untuk mengambil tindakan untuk memanggil kedua bupati, yaitu Bupati Tolikara dan juga Bupati Jaya Wijaya, agar mereka bisa berbicara kepada rakyat dan duduk sama-sama dan mereka diskusikan. Kira-kira langkah-langkah yang diambil ini seperti apa, seperti itu, supaya ada solusi yang baik. Apabila kalau kedua pemimpin ini kalau tidak mengambil langkah-langkah seperti ini, nanti akan terjadi masalah dan bisa menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, seperti itu. Jadi saya sebagai intelektual mohon supaya bupati punya kebijakan-kebijakan seperti ini harus berpikir dulu sebelum mengambil langkah-langkah seperti ini. Nah, ini kami mau supaya daerah Tolikara itu aman, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Jadi dua distrik atau 4 distrik? Dua distrik. Dari ada 6 distrik. 6 distrik itu dari Kabupaten Tolikara masuk ke Jaya Wijaya? Ya, dari Kabupaten Tolikara masuk di Jaya Wijaya ini ada 2 distrik. Distrik apa itu? Tagime dan Danime. Tagineri. Tagime, Kembu itu belum dijalankan. Yang sudah keputusan Ya, itu yang kedua. Kanggime, Kembu ada beberapa distrik itu belum berjalan, tapi yang diambil langkah-langkah yang sudah saat ini sudah berbicara, posisinya sudah ini itu dari ada beberapa distrik yang Danime dengan Tagineri ini, seperti itu. Itu masuk ke Jaya Wijaya? Ya, Jaya Wijaya. Sehingga masyarakat mereka tidak terima dari 2 distrik ini untuk dipindahkan ke Kabupaten Jaya Wijaya. Mereka mau tetap di Tolikara, seperti itu. 2 distrik ini lebih dekat ke mana? Ke Jaya Wijaya atau tetap di Tolikara? Sama, dia perbatasan, Oh, tengah-tengah perbatasan. seperti itu. Sehingga masyarakat mau, mereka harus tetap di Kabupaten Tolikara. Ada alasan atau tidak, maksudnya penjelasan dari Bupati kah kenapa dipindahkan begitu ke sana tanpa sosialisasi atau pemberitahuan ke masyarakat dulu? Iya, ini untuk langkah-langkah dari Pak Bupati sendiri untuk menyampaikan untuk memindahkan distrik dan lain-lain segala macam ini belum ada koordinasi kepada, dalam artinya belum duduk dengan hakulayat atau masyarakat setempat dari 2 distrik ini, seperti itu. Dan ini kebijakan dari Pak Bupati sendiri dengan Pak Bupati Tolikara dengan Pak Bupati Jaya Wijaya, seperti itu. Sehingga masyarakat ini mereka tidak terima dengan hal-hal seperti ini. Mereka mau harus duduk sama-sama kira-kira solusinya seperti apa. Dan juga kejelasan dari Pak Bupati Tolikara dan juga Bupati Jaya Wijaya harus jelas bahwa berdasarkan aturan ini kita pindahkan distrik ini ke Jaya Wijaya, seperti itu. Jadi mereka mau harus ada keterbukaan kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Namun kalau memang kita punya masyarakat punya aksi ini rencananya aksi ini dari minggu kemarin sampai sekarang masih pemalangan. Jadi sampai hari Senin mereka tunggu tanggapan dari kedua bupati. Nah, dan juga dari Kapolda. Kalau memang ini tidak jalan, mereka nanti akan turun hari Senin Selasa itu dengan busur, panah, parang, semua atribut mereka akan siapkan dan mereka mau perang di Kabupaten Tolikara. Akan masuk perang ke Wamena atau ke Tolikara dengan masyarakat setempat. Nah, ini mereka akan bikin nasi pokoknya perang betul. Mereka baru telepon dari ketua koordinator lapangan di sana sendiri telepon. Itu kalau perang dengan apa? Perang dengan masyarakat atau perang dengan pemerintah? Perang dengan masyarakat Jaya Wijaya dengan Tolikara. Nah, jadi nanti masalahnya besar, sehingga kedua bupati ini harus cepat ambil. Nah, maksudnya ambil langkah-langkah secepat supaya bisa tangkap persoalan ini. Yang kedua kan ditambahkan lagi, apakah ini mekanismenya seperti apa, caranya seperti apa, terus harus dipindahkan ke kabupaten ini seperti apa. Nah, ini kan harusnya bupati bawa terus dinaikkan ke sidang paripurna, artinya di DPR. DPR juga sampai hari ini tidak tahu persoalan ini. DPR sendiri di sidang DPR sendiri mereka tidak pernah lakukan hal ini. Sehingga ini bupati sudah ambil langkah-langkah ini dengan sendiri, dengan ada beberapa intelektual yang bermain kepentingan politik beberapa tahun ke depan. Mereka bermain untuk kepentingan distrik-distrik ini. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Berarti pemindahan ini juga berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri itu atau bagaimana? Ada informasi yang kami dapat, ini sudah diputuskan dari Menteri atau untuk pengurangan kuota distrik. Tapi apakah itu benar atau tidak kami juga belum tahu pasti. Tapi itu kata Bupati. Hal-hal seperti ini kan setidaknya dia harus koordinasikan dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang ada di sana, dan juga harus dinaikkan ke
tidak paripurna, artinya di DPR untuk putuskan apakah ini benar atau tidak dan disahkan untuk pemindahan distrik. Tapi tidak dilakukan cara-cara ini, makanya mekanismenya diatur oleh Pak Bupati ini salah. Sehingga kami dari intelek semua ini berbicara, masyarakat Tolikara juga tanya-tanya, kami lebih bagus memiliki distrik banyak, wilayah lebih besar daripada kurang. Masyarakat bicara begitu. Kami sudah ada di distrik ini, sudah ada dengan Kabupaten Tolikara ini sudah puluhan tahun. Kenapa harus kasih pindah kita dengan kepentingan dan intelek elit politik yang lain punya gaya main untuk masuk ke kabupaten lain? Nah ini mereka tolak. Kalau ini terjadi mereka akan perang. Jadi kedua bupati harus cepat ambil langkah serius dan juga Kapolda Papua ambil langkah serius untuk hentikan ini. Duduk dengan masyarakat sama-sama berikan pencerahan alasannya seperti apa itu kembali ke kedua bupati untuk ketemu dengan masyarakat. Sudah berapa hari Pak aksi pemalangan di atas? Ini sudah mau masuk 1 minggu. Cuma 1 minggu nih? Masuk 1 minggu. Nah, jadi hari Senin itu hari terakhir untuk mereka turun. Rencana kalau tidak turun hari Senin Selasa itu minggu besok mereka mau bikin aksi perang. Jadi 1 minggu. Kabupaten Tolikara ini aksesnya mau kasih putus total. Masyarakat dari Tolikara tidak boleh naik ke sini. Kalau naik berarti kita baku perang. Kalau turun lagi dari Wamena kita baku perang. Akses jalan putus. Ya, jalan putus. Sampai sekarang masih palang. Tolikara berapa distrik? Tolikara ada 46 distrik. Jadi mau dikurangi menjadi? Jadi ada 5 yang keluar, tapi yang 2 ini 6 yang keluar. Nah, tapi yang sudah betul-betul dikeluarkan ini ada 3, 2, Tagineri sama Tagime. Jadi 6 mau keluar ini semua keluar ke? Itu ada yang keluar ke Puncak, nah itu di daerah Kembu. Terus ada beberapa distrik di daerah dekat dengan Puncak. Nah, terus ada yang ke Ladijaya, itu seperti distrik Poga dan ada beberapa distrik. Nah, dari Membramo Tengah di Egiam sama Kamboneri itu keluar ke Membramo Tengah. Jadi bupati dia sudah atur. Artinya cara-cara ini kan seharusnya disosialisasikan sekian dulu. Apakah ini memang putusan dari menteri atau kebijakan sendiri yang diambil? Nah, ini kan masyarakat sendiri buta. Sehingga masyarakat setempat meminta untuk kami tidak mau keluar kemana-mana, kami tetap di sini karena kami sudah berpuluhan tahun dan sudah berbaur dengan masyarakat kita sama-sama di sini. Kalau kita pindah ke Wamena, artinya cara berbudaya dan ini kan beda-beda sedikit. Artinya pola bahasanya, cara makan berbaurnya itu kan beda-beda dengan distrik lain, kabupaten lain lagi. Kalau yang sudah pernah sama-sama ini kan kita artinya bikin kegiatan itu biasa sama-sama seperti itu. Jadi masyarakat minta kita tetap saya di Kabupaten Tolikara. Terima kasih. Tujuan pemalangan kami distrik Tagineri dan Tagime itu penyerahan kedua distrik ini masuk ke Jaya sehingga kami palang. Jadi yang pertama kedua bupati Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Jawijaya harus segera turun di Tagime, harus memperjelaskan pemindahan aset Tolikara ke Jawijaya ini seperti apa yang dipindahkan di Jawijaya, terus apa-apa yang ditinggal di Tolikara. Itu harus dijelaskan karena sejauh ini masyarakat kedua distrik ini dengar bahwa yang dipindahkan manusia dan benda yang tidak bergerak dan kode wilayah administrasi tetap digunakan Tolikara sehingga masyarakat palang. Jadi intinya kami kedua distrik ini tolak kedua bupati keputusan ini. Jangan menciptakan konflik. Kedua bupati ini harus tanya dulu kedua distrik ini. Masyarakat turun dulu tanya, kamu mau tinggal di Tolikara atau Jayawijaya? Tanya dulu baru ambil keputusan. Kalau langsung begini itu pembunuhan ini pembunuhan masyarakat dua distrik ini. Jadi pemalangan ini tidak ditentukan waktu. Intinya kedua bupati segera cepat turun supaya jalan ini tidak diganggu. Kalau kedua bupati tidak hadir di tempat, tidak disampaikan penjelasan yang pemindahan distrik kedua distrik ini dari Tolikara ke Jayawijaya ini,
belum ada penjelasan sehingga pemalangan ini sampai selamanya. Jadi tujuannya cabut yang pemindahan wilayah yang sudah kedua bupati tanda tangan itu cabut kembali dan masyarakat distrik Tagime, Tagineri, Kabupaten Tolikara tetap di Tolikara. Karena pemerintahan ini bukan baru. Pemerintahan ini sudah di sejak kabupaten turun ke Tolikara, setelah itu pemekaran wilayah itu termasuk pemekaran kabupaten distrik dan lama, kampung juga lama. Jadi pemindahan langsung dengan kedua bupati ini menciptakan konflik. Akhirnya inilah yang terjadi ini bukan kami dari masyarakat, tidak. Ini yang kedua bupati yang bikin akibatnya ada pemalangan jalan raya ini. Ganggu jalan nasional ini. Jadi intinya itu. Jadi kedua bupati harus dalam waktu dekat cepat turun supaya ini hari nasional, hari kita kemerdekaan 17 Agustus supaya jalan bebas. Itu yang kami minta. Kalau tidak turun sehingga seluruh kegiatan untuk 17 hari besar kita punya ini juga ganggu. Itu yang kami sampaikan. Terus yang terakhir, hari ini sebagai informasi, supir-supir dan penumpang mobil sebelah tetap turun, dari bawah tetap naik, tapi yang naik tetap tinggal di Tolikara, yang turun tetap tinggal di Wamena. Karena hari ini terakhir. Karena pemalangan hari besok tidak ada lagi toleransi. Karena ini menyangkut wilayah. Menyangkut wilayah ini yang dipindahkan manusia, lalu kode nama distrik, nama kampung ini bawa di Tolikara. Ini sejarah baru yang kami dengar. Karena wilayah ada kampung, ada masyarakat. Bukan kampung turun, bukan kena ada batu baru turun, tidak. Ini karena ada masyarakat, ada kampung turun, ada distrik turun, ada kabupaten turun. Kenapa langsung memindahkan lalu kabupaten, nama kampungnya, nama distrik, nama di Tolikara. Makanya itu kami kedua distrik kami tidak mau terima keputusan kedua bupati ini. Jadi teman-teman supir, rencana hari ini mulai dari Tolikara, dari Wamena ke Tolikara Puncak, sampaikan. Sementara ini berhenti dulu. Jadi mobil-mobil dari ini mungkin ke Tolikara, jangan ke sini, tinggal saya sana dulu supaya ada buka jalan baru turun. Hari ini turun ke Wamena, jangan naik, tunggu saya dulu supaya ada buka jalan baru naik. Itu yang kami sampaikan. Jadi masalah pemalangan ini pemindahan distrik. Pemindahan distrik langsung 100% boleh, kami terima. Itu aset yang bergerak, tidak bergerak ke kode wilayah, ke pemerintah semua dipindahkan, ya kami terima. Kalau manusia saya dengan beda mati yang dipindahkan baru kode nama kampung, kode wilayah bawah di Tolikara kami tidak bisa. Ini pemalangan ini kecuali ada titik terang baru kami buka jalan. Karena nama kampung itu nenek moyang yang taruh, jadi Tagime taruh di Tolikara sana tidak bisa, Tagineri taruh di Tolikara sana tidak bisa. Jadi tujuan ini para ekorat itu ngopas. Ini dah nyali jadi wamena nama bilang apa balang ekorame, keluarga yogu ai penumpang wamena nanu rago. Dek kenila rayam tetangga kita jauh ini numpang me wae kini na bino. Di Kabupaten Korome Depok ini rago. Ini sudah termasuk Tolikara, jadi pokok ini jangan ke sini lagi. Itu baik masyarakat kah, baik pembangunan kah, pokoknya tidak boleh lewat. Itu kalau jadi lahir ayam itu memperang tengah, jadi itu kita ambil yang panah kedua harga panah berarti pokoknya kita lihat. De khusus pokok ini kuati gratis sudah termasuk Tolikara, jadi tidak boleh ada bayu alam mama tidak boleh ke bawah. Dari bawah tidak boleh naik karena hari ini terakhir. Itu boleh kok. Ada harapan atau tidak? Ada harapan atau tidak?
mobil-mobil, pokoknya saya bicara untuk sopir ya.